Quran Surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ihwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari wa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah olehmu nikmat Allah atas kamu. Seketika kamu sedang bermusuh-musuhan telah dijinakannya antara hati kamu masing-masing. Sehingga dengan nikmat Allah kamu jadi bersaudara. Padahal dahulunya kamu telah di pinggir lubang neraka. Tetapi kamu telah diselamatkannya daripadanya. Demikianlah Allah menyatakan tanda-tandanya kepada kamu, supaya kamu mendapat petunjuk. Apa yang disebutkan sebagai tali Allah sudah terang pada ayat di atas tadi. Ialah ayat Allah yang dibacakan kepada kamu, tegasnya Al-Quran, berjalin, bergelindan dengan Rasul yang ada di antara kamu, yaitu sunnahnya dan contoh bimbingan yang diberikannya. Di ayat ini ditegaskan bahwa berpegang pada tali Allah itu ialah kamu sekalian. Artinya telah bersatu padu, karena kalau pegangan semuanya sudah satu, maka dirimu yang terpecah belah itu sendirinya pun menjadi satu. Lalu dikuatkan lagi dengan lanjutan ayat, dan janganlah kamu bercerai-berai. Di sini tampak pentingnya jamaah. Berpegang pada tali Allah sendiri-sendiri tidaklah ada faedahnya kalau tidak ada persatuan antara satu dengan yang lain. Disinilah kepentingan kesatuan komando, kesatuan pimpinan. Pimpinan tertinggi ialah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ajaran yang demikian, kebanggaan kabilah tidak ada lagi. Tidak ada kemuliaan Arab atas Ajam atau kulit putih atas kulit hitam. Sebab ayat yang terdahulu telah menyebutkan kepastian takwa. Maka yang lebih mulia di sisi Allah ialah siapa yang lebih takwa kepadanya. Dengan sebab persamaan karena takwa ini, timbullah kekuatan yang besar dan barulah keadaan yang mulialah tujuan. Lalu datang lanjutan ayat, dan ingatlah olehmu nikmat Allah atas kamu. Seketika kamu sedang bermusuh-musuhan, telah dijinakannya antara hati kamu masing-masing. Itulah satu nikmat paling besar. Sebab perpecahan, permusuhan, dan berbenci-bencian adalah sengketa dan kutuk yang sangat menghabiskan tenaga jiwa. Sebelum datang ajaran Nabi Muhammad SAW, suku dan suku berkelahi antara Aus dan Khazraj di Madinah, antara Bani Abdi Manaf dan Bani Hasim di Mekah, antara orang kota dan orang gunung dan padang pasir, semuanya itu bermusuhan, berbenci-bencian, berlomba memperebutkan kebanggaan dan kemegahan duniawi yang tidak berarti. Sekarang setelah ajaran Allah datang dengan perantaraan Rasul, timbullah nikmat persatuan antara kamu. Sehingga dengan nikmat Allah kamu menjadi bersaudara. Apakah nikmat yang paling besar daripada persaudaraan sesudah permusuhan? Itulah nikmat yang lebih besar daripada emas dan perak. Sebab nikmat persaudaraan adalah nikmat dalam jiwa. Dengan persaudaraan yang berat dapat sama dipikul.
yang ringan dapat sama dijinjing. Padahal kamu dahulu telah di pinggir lubang neraka. Artinya neraka perpecahan, neraka kutuk mengutuk, benci membenci sampai berperang, bunuh membunuh, timbul dendam suku, sakit hati kabilah, yang satu ingin memusnahkan yang lain. Berkali-kali terjadi peperangan dalam zaman jahiliyah, dan kalau berkelanjutan kamu akan musnah karena berkelahi sesama sendiri. Namun kamu telah diselamatkannya daripadanya. Dibangkitkan Allah kamu dari dalam neraka jiwa itu. Ditariknya tangan kamu sehingga tidak jadi jatuh, yaitu dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka sekarang dengan kedatangan Nabi Muhammad, jahiliyah tidak ada lagi. Yang ada sekarang ialah Islamiyah. Permusuhan karena suku tidak ada lagi. Yang ada sekarang hanyalah persatuan karena iman. Dan kalau berperang bukan lagi sesama umat yang beriman, melainkan berperang terhadap orang-orang yang memusuhi Allah. Akhirnya Allah berfirman di ujung ayat, demikianlah Allah menyatakan tanda-tandanya kepada kamu, supaya kamu mendapat petunjuk. Maka semua anjuran yang tersebut di atas itu disebutkan sebagai tanda-tanda atau ayat-ayat atau kesaksian tentang kekuasaan Allah, tentang peraturan dan sunnah Allah di dalam alam ini, bahwasanya persatuan dari manusia yang sepaham bisa menimbulkan kekuatan yang besar ke dalam pribadi Allah. Maulana Muhammad Iqbal pernah mengemukakan kesan filsafat tentang pembangunan pribadi insani masing-masing. Setiap orang mengisi pribadinya dengan takwa. Lalu setiap orang yang bertakwa itu meleburkan dirinya kepada pribadi yang besar, ke dalam pribadi Allah. Antara satu pribadi dengan pribadi yang lain tergabung jadi satu karena kesatuan kepercayaan, dan mereka pun jadi satu tujuan dalam kesatuan arah tujuan, yaitu Allah. Di dunia mereka beroleh bahagia dengan kemenangan sehingga dapat melaksanakan tugas suci, yaitu menjadi khalifatullah di muka bumi. Maka tercapailah maksud itu, sehingga pernahlah satu ketika kekuasaan Islam sebagai umat tauhid itu sebelah kakinya menancap di Delhi, Hindustan, dan sebelah kakinya lagi menancap di Andalusia, semenanjung Iberia, dan ini pun akan tercapai kembali bila kita kembali kepada ajaran-ajaran ayat ini, insya Allah.